Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anggriani, BP 18 1044110 dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang transformasi fasa campuran. Transformasi fasa atau pemisahan fasa dalam campuran biner. Fasa adalah daerah materi dari suatu sistem yang secara fisik dapat dibedakan dari daerah materi yang lain dalam sistem tersebut. Transformasi fasa adalah proses perubahan struktur atau keadaan dari suatu keadaan awal atau fasa pertama menjadi struktur yang berbeda atau fasa selanjutnya dengan perubahan karakteristik dan sifat. Transformasi fasa dapat dilakukan dengan memvariasikan temperatur, komposisi, dan tekanan. Campuran biner. Suatu campuran dikatakan homogen ketika penyusunnya tercampur dalam skala atom. Sedangkan campuran bersifat heterogen apabila terdiri dari dua fasa atau lebih yang berbeda, seperti minyak dan air yang tidak bercampur pada waktu normal. Gambaran sederhana dari campuran biner ditunjukkan oleh gambar di samping, yang memiliki dimensi ekstra X. Pencampuran terjadi pada suhu, tekanan, dan volume konstan. Dalam hal ini tidak masalah energi bebas mana yang akan diminimalkan antara F dan G yang bekerja. G dinyatakan dengan U ditambah PV dikurang TS, sedangkan F sama dengan U dikurang TS. Delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Interaksi energi dalam campuran biner. Pada gambar, asumsikan bahwa campuran dalam keadaan padat. Kedua jenis zat berbagi struktur kisi yang sama. Rata-rata energi interaksi per atom A dinyatakan dengan UA, yaitu P dikali 1 dikurang X dikali UAA ditambah PX UAB. Rata-rata energi interaksi per atom B dinyatakan dengan UB, yaitu P dikali 1 dikurang X dikali UAB ditambah PX UBB. Sedangkan energi interaksi total dinyatakan dengan U sama dengan setengah dikali NaUA ditambah NbUB. Pada gambar di bawah didapatkan gambar seperti berikut. Keseluruhan bentuk UX itu bergantung pada interaksi antara jenis yang berbeda, seperti UAA dan UBB. Kombinasi ideal dan non-ideal. Campuran ideal itu memiliki karakteristik yaitu seperti molekul A dan molekul B itu memiliki ukuran dan interaksi yang identik, serta memiliki energi dalam yang sama, yaitu sebesar U. Pada gambar terlihat bahwa energi dalamnya itu konstan, sebesar U. Untuk energi dalam ideal itu dinyatakan dengan NP/2U, yang tidak bergantung pada X karena nilai U itu konstan. Sedangkan dalam campuran non-ideal dari cairan dan padat, interaksi atom mungkin sangat berbeda. Misalnya itu molekul air dan minyak. Molekul air membawa momen dipol yang kuat saat mengarah pada daya tarik elektrostatik antara molekul air, sedangkan dalam molekul minyak momen dipolnya berkurang. Pada gambar di bawah terlihat bahwa faktor U itu memiliki tonjolan ke atas yang memiliki konsekuensi penting untuk fase pemisahan dalam campuran ini. Entropi dari campuran biner. Entropi dinyatakan dengan N faktorial per N dikurang NB faktorial dikali NB faktorial. Untuk partikel A, perubahan entropi itu dinyatakan dengan NaKB ln volume akhir per volume awal, sehingga didapatkan nilai akhirnya itu min NKB dikali 1 dikurang X ln 1 dikurang X. Sedangkan perubahan entropi B yaitu dinyatakan NBKB ln volume akhir per volume awal, yang didapatkan nilainya sebesar min NKB X ln X. Demikian pula untuk gas B.
jumlah entropi meningkat saat pencampuran. Campuran energi bebas. Campuran energi bebas itu memiliki rumus delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Kita asumsikan bahwa proses pencampuran terjadi pada suhu, tekanan, dan volume yang konstan. Pada pencampuran ideal, delta F itu dinyatakan dengan min T delta S. Sedangkan pada pencampuran yang tidak ideal, delta F itu sama dengan delta U dikurang T delta S. Pada grafik ini, pencampuran ideal itu U-nya tidak sama dengan UX, di mana T1-nya lebih kecil daripada T2. Sedangkan pada pencampuran non-ideal itu U sama dengan UX yang grafiknya terlihat seperti melengkung ke atas. Sebagai hasilnya, campuran non-ideal dengan UX itu diplot di titik T kecil dari TC, di mana terdapat sebuah tonjolan ke atas di kisaran pertengahan X yang menunjukkan ketidakstabilannya. Pada titik T besar dari TC, tonjolan ini itu berada di titik paling bawah. Pada suhu tinggi, didominasi oleh S. Pemisahan fasa dalam campuran cair dan padat. Ketika suhunya lebih kecil dari Tc, 2 minima dalam fungsi energi bebas tidak stabil terhadap pemisahan fase makroskopik. Campuran ini menunjukkan kesenjangan solusi ketika gabungan energi bebas dari dua fase terpisah lebih rendah dari energi bebas campuran homogen. Dari grafik terlihat tidak semua percabangan binar mempunyai diagram fase seperti ini. Potensial kimia campuran. Variabel termodinamika utama itu terdiri dari X, T, dan mu yang dinyatakan dengan dou F per dou X dalam fungsi T dan V. Variabel X memainkan peran yang sama untuk mencampur yang dimainkan V untuk sistem gas cair. Sementara mu memainkan peran yang dimainkan oleh tekanan sistem gas cair. Pembahasan tentang pemisahan fasa dalam campuran sangat mirip dengan analisis tentang gas cair pemisahan dalam model VDW. Ini merupakan kurva potensial kimia X untuk gas VDW. Wilayah ketidakstabilannya itu dinyatakan dengan dou W per dou X itu lebih kecil dari 0. Pencampuran udara. Udara terdiri dari campuran oksigen sebesar 21% dan nitrogen 79%. Pada tekanan 1 bar, suhu nitrogen itu sekitar 77,4 Kelvin dan suhu oksigen itu 90,2 Kelvin. Awal pencairan terjadi pada suhu 81,6 Kelvin. Cairan yang awalnya mengandung 48% oksigen, karena suhu turun, maka konsentrasi oksigen menjadi 21%, sedangkan gas yang awalnya 21% menjadi 7%. Diagram fasa berubah karena tekanannya meningkat. Di atas tekanan 33,5 bar, yaitu tekanan kritis untuk nitrogen, perbedaan antara gas nitrogen murni dan cairan nitrogen murni menghilang, dan ujung kiri cerutu bergerak ke kanan. Contoh campuran heterogen, yaitu pada padatan dengan struktur kristal berbeda. Diagram fasa untuk campuran timah dan timbal ditunjukkan seperti gambar di atas, dengan jumlah komponen K sama dengan 2 dan jumlah fasa yang berdampingan N kecil sama K tambah 2 sama dengan 4. Sn murni
meleleh pada suhu 232 derajat Celcius, sedangkan Pb murni meleleh pada suhu 325 derajat Celcius. Tetapi, campuran dari 62% Sn dan 38% Pb meleleh pada suhu 183 Celcius. Ini bukan hasil dari pembentukan leleh senyawa SnPb yang berisi campuran yang dipadatkan daerah dari Sn murni berdampingan dengan Pb murni bercampur pada skala 1 mikron. Campuran dengan komposisi eutentik atau titik leleh terendah memadat dan meleleh pada satu suhu seperti zat murni. Ini merupakan fotomikro dari eutentik PbSn, yaitu 10 mikrometer. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.